Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bahar. Saya dari kelas akuntansi 3 R3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Wesel dan Promes. Itu materi mata kuliah dasar akuntansi keuangan. Wesel dan Promes. Yang pertama, pengertian Wesel dan Promes. Pengertian Wesel. Wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur ditunjukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat Wesel tersebut. Jadi dalam surat Wesel tersebut udah ada keterangan tanggal, sejumlah uang berapa, debitur siapa, kepada siapa, pokoknya udah ada keterangannya di situ. Sementara pengertian promes yaitu promes adalah surat kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam suatu promes dalam surat promes tersebut. Perbedaan Wesel dengan promes. Di sini ada 4 perbedaan untuk Wesel dan promes. Perbedaan yang pertama untuk Wesel adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promes adalah surat janji untuk membayar. Perbedaan yang kedua, penarik dan yang berkepentingan terdiri atas 2 pihak untuk Wesel. Untuk promes yaitu penarik dan yang berkepentingan terdiri atas 1 pihak. Perbedaan yang ketiga, yang membuat adalah pihak yang punya utang untuk Wesel, sedangkan untuk promes yaitu yang membuat adalah pihak yang punya utang. Perbedaan yang terakhir memerlukan akseptasi untuk Wesel, sedangkan untuk promes tidak memerlukan akseptasi. Di sini ada notes piutang Wesel. Notes receivable adalah piutang yang diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis. Jadi piutangnya diperkuat dengan janji yang tertulis. Wesel ada 2 macam, Wesel yang dapat dipindah tangankan dan Wesel yang tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, piutang Wesel juga ada 2 macam, yaitu piutang Wesel berbunga dan piutang Wesel tidak berbunga. Piutang Wesel berbunga. Rumus: bunga sama dengan nilai nominal Wesel dikali bunga per tahun dikali jangka waktu dalam pecahan setahun. Contoh di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1, nominalnya 1000, bunga 15%, umur 6 bulan, maka bunga sama dengan nilai nominalnya 1000 dikali bunga per tahunnya 15% dikali 6 per 12 dari mana? 6 dari umur 6 bulan, 12 dari jumlah bulan dalam setahun. Jadi 6 per 12 sama dengan 75. Contoh 2, nominalnya 2000, bunga 12%, umurnya 1 tahun. Maka bunga 2000 dikali 12% dikali 1 per 1. Di sini kok 1 per 1? Ya, soalnya umurnya 1 tahun. Tahun 1 dibagi 1 sama dengan 240. Mencari jatuh tempo Wesel. Contoh soalnya itu jangka waktu Wesel 90 hari, diterbitkan tanggal 16 Maret. Tanggal jatuh tempo Wesel adalah, yang pertama kita harus mencari hari dari diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo ya. Di sini Maret kan ada 31 hari dikurangi 16 dari mana? 16 itu dari tanggal diterbitkannya Wesel, yaitu 16. Jadi 31 hari dikurangi 16 hari sama dengan 15 hari. Untuk April, April 30 hari, Mei 31 hari. Totalnya belum nyampe 90 hari. Kan jangka waktu Weselnya 90 hari. Jumlahnya baru 76 hari. Nah, untuk menjadi 90 hari ditambah berapa hari lagi untuk bulan Juni? Rumusnya yaitu 90 dikurangi 76. Jadi ketemunya 14. Jadi tanggal jatuh temponya adalah 14 Juni. Itu udah 90 hari. Di sini ada contoh soal
pada tanggal 3 Maret 2011, Fadli menarik wesel sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun pada firma harapan yang akan dibayar 1 Juli 2011. Tanggal 2 April 2011, wesel tersebut dijual pada BNI 46 dengan diskonto 18% per tahun dan diterima per kas. Dari ilustrasi tersebut, hitunglah jumlah yang harus dibayar firma harapan pada saat jatuh tempo, serta hitunglah nilai tunai wesel yang diterima Fadli dan buatlah jurnal yang harus dibuat Fadli. Pembahasan soal: diketahui nilai nominal weselnya 3 juta rupiah. Wesel berbunga tiap tahun sebesar 20%. Periode wesel hingga jatuh tempo yaitu 120 hari dihitung mulai dari 3 Maret sampai Juli. Periode diskonto 90 hari dimulai dari 2 April sampai 1 Juli, itu totalnya 90 hari, diskontonya 18% per tahun. Berdasarkan data yang telah diketahui, selanjutnya dapat dihitung besarnya uang yang harus dibayar firma harapan pada saat jatuh tempo dengan cara berikut. Nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal ditambah bunga. Di sini nyari nilai jatuh tempo ya yang harus dibayar firma harapan kepada Fadli. Nilai nominal sama dengan bunga. Nilai nominalnya berapa? 3 juta rupiah. Mencari bunga itu rumus yang tadi dimasukin. Jadi nilai nominal dikali bunga per tahun dikali pecahan dalam setahun. Di sini pecahannya hari ya, bukan bulan. Jadi 3 juta rupiah dikali 20% dikali 120 dibagi 360. 120 hari dibagi hari dalam per bulan yaitu 360. Jadi ketemunya 200.000 untuk bunga. Jadi 3 juta ditambah 200.000 rupiah yaitu nilai jatuh temponya sebesar 3.200.000 rupiah. Setelah didapatkan besarnya uang yang harus dibayar firma harapan pada saat jatuh tempo, selanjutnya dapat dihitung nilai tunai wesel yang diterima Fadli saat mendiskontokan wesel. Perhitungannya sebagai berikut. Uang yang diterima saat mendiskontokan wesel sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi diskonto. Nilai jatuh temponya berapa? 3.200.000 dikurangi diskonto. Diskonto itu rumusnya 3.200.000 nilai jatuh tempo dikali bunga diskonto dikali nilai jumlah jatuh tempo per hari dibagi hari dalam setahun 360 hari. Jadi 3.200.000 rupiah dikali 18% dikali 90 hari per 360 hari. Ketemunya 144 untuk diskontonya. Jadi 3.200.000 dikurangi 144 yaitu sama dengan 3.056.000 rupiah. Jurnal yang harus dibuat Fadli gimana? Jurnal yang dibuat Fadli yaitu kas pada wesel tagih pada pendapatan bunga. Kasnya di debit sebesar 3.056.000, wesel tagih di kredit dan pendapatan bunga. Wesel tagih 3 juta rupiah, pendapatan bunganya 56.000 rupiah. Lanjut ke promes. Langsung ke contoh soal ya. Perusahaan menjual jasa atau barang secara kredit dan menerima promes. Perusahaan menjual barang secara kredit dan menerima promes senilai 1 juta rupiah. Ada pengaruhnya pada akun apa? Yang pertama, note receivable bertambah, pendapatan penjualan juga bertambah. Di sini ada jurnalnya untuk note receivable pada penjualan sebesar 1 juta rupiah. Penjualannya 1 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan menerima promes atas pelunasan hutang. Ada contoh soal di sini. Pada tanggal 2 Januari 2002 menjual jasa secara kredit dan jatuh tempo 2 Februari 2002. Pada tanggal 2 Februari 2002 perusahaan menerima promes senilai 1 juta rupiah, bunga 12%, jatuh tempo 2 Mei 2002 sebagai pelunasan tagihan tersebut.
Ada pengaruhnya pada akun notes receivable bertambah, piutang usaha berkurang. Di sini ada jurnalnya notes receivable 1 juta rupiah, piutangnya berkurang 1 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei 2002, perusahaan menerima penagihan promes sebesar 1 juta rupiah ditambah bunga 12 per tahun. Perhitungannya bunga 3/12 dikali 12% dikali 1 juta rupiah, yaitu 30.000 rupiah untuk pendapatan bunga. Ada pengaruhnya untuk jurnalnya, kas bertambah, piutang wesel berkurang, pendapatan bunga bertambah 30.000. Di sini bisa dilihat jurnalnya, kas bertambah 1.030.000, pada piutang wesel berkurang 1 juta rupiah, pendapatan bunganya di kredit 30.000 rupiah. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan untuk materi wesel dan promes kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.